Jangan menghakimi. Kalimat paling ampuh yang sering dikatakan orang ketika seorang mengkritik ajaran ataupun doktrin yang dia ikuti. Jadi, apakah orang Kristen wajar untuk menghakimi atau tidak? Shalom teman-teman, kembali lagi di acara kita Hanya Alkitab, Sola Scriptura. Seperti biasa kita membahas topik-topik penting yang menjadi pertentangan di kalangan jemaat Kristen. Hari ini kita akan bahas topik yang cukup menarik juga, tentang hal menghakimi. Kembali lagi dengan gembala kita, Pendeta Harold Pardede. Shalom. Shalom Pak. Shalom. Gimana? Apa kabar Pak Pendeta? Mantap, luar biasa ya. Kita lihat kan banyak sekali ya Pak Pendeta, ketika kita mengkritik ajaran lain, kita mengkritik pendeta lain, orang-orang yang mengikuti dia mengatakan, jangan menghakimi dong, siapa kamu sehingga kamu dapat mengatakan dia salah atau benar. Jadi Pak Pendeta, saya mewakili dari jemaat banyak ingin bertanya Pak Pendeta, apa sih hal menghakimi di dalam Alkitab? Bagaimana budaya menghakimi pada perjanjian lama Pak Pendeta? Ya, ini memang menjadi fenomena dalam gereja juga ya. Iya Pak. Seakan-akan kita itu nggak bisa menentang sesuatu yang salah karena menganggap tidak ada satupun yang benar. Semua memiliki penafsiran masing-masing. Ya, ini yang menjadi problem kita. Nah, hari ini kita harus kembali hanya ke Alkitab. Kita belajar bahwa menghakimi itu sendiri kan, kalau bahasa Inggrisnya judge ya. Judge. Kalau dalam terjemahan aslinya, menghakimi itu bisa juga mengkritik, mempertimbangkan, atau menegur. Oh, jadi ketika mengatakan dia salah itu juga bagian menegur. Menegur kan, jadi nggak mungkin kita menegur itu lepas dari menghakimi. Secara tidak langsung dengan kita menegur sebenarnya kita menghakimi kan. Iya, karena menyatakan dia salah atau benar. Gitu. Cuma kata menghakimi ini sedikit negatif, ya kan? Makanya orang tidak suka. Tapi begitu pun ketika orang menegur, banyak yang tidak mau juga ditegur kan. Jadi menegur dan menghakimi hampir sinonim walaupun sedikitnya menghakimi lebih bermakna negatif gitu. Nah, kalau kita kembali ke Alkitab, nah ini dia. Alkitab menyatakan bahwa semua manusia itu sudah bersalah, berdosa. Tidak ada satupun yang benar, kata Paulus di Roma 3. Tidak ada satupun orang yang mencari Allah. Artinya, memang semua kita ini bersalah. Nggak ada satupun yang benar di mata Tuhan. Jadi, kalau seandainya semua bersalah, berarti benar dong Pak Pendeta, jangan menghakimi. Nah, ini dia yang menarik. Ini dia. Memang ini menarik. Karena Alkitab sendiri, kalau kita lihat dari perjanjian lama nih misalnya, ya. Allah sendiri membangkitkan hakim-hakim. Iya, ada hakim-hakim ya. Nah, itu konteksnya karena pada zaman itu, setelah zaman Yosua, mereka menyembah berhala. Iya. Berdosa kan? Padahal sesuai hukum Taurat dan di 10 perintah Allah, jangan ada Allah lain. Iya. Jangan menyembah berhala. Sehingga dibangkitkan hakim-hakim. Pertanyaan saya nih, Romi dan untuk kepada teman-teman, apakah hakim-hakim ini tidak berdosa? Berdosa kan? Karena mereka juga manusia. Betul. Yefta, Gideon, Simpson nih. Nih, dosanya ini nggak keturunan nih. Tapi dia dibangkitkan Allah menjadi hakim bangsa Israel. Iya. Menyatakan bangsa Israel salah. Gitu. Salah dan harus berbalik kepada Allah. Iya. Karena pada zaman itu mereka ada bangsa Filistin juga kan. Ada begitu banyak hakim-hakim sehingga mereka dibangkitkan untuk menjadi hakim bangsa Israel supaya mereka berbalik dari dosa. Nah ini dia, kalau kita berbicara peneguran atau penghakiman, standar kita harus Alkitab. Oh. Jangan memang standar kita menghakimi karena kita nggak suka, itu salah. Itu salah ya Pak? Menghakimi karena berdasar kita nggak suka kepada fisik atau pribadi seseorang, itu jelas salah. Tapi kalau standar kita Alkitab dan ajaran yang benar sesuai Alkitab, nah itu yang benar. Iya. Nah itu nanti lebih lanjutnya kita bahas di hal menghakimi Matius 7-nya kan. Iya. Nah kita perlu tahu dulu ini latar belakang dan historis apa sih soal menghakimi kan gitu. Iya betul. Nah dari perjanjian lama kita lihat, nah ini yang terkenal nih, Nabi Nathan menegur Raja Daud. Terkenal ya? Iya. Ketika Raja Daud berzina bersama Bathsheba, berdosa, Nabi Nathan memang secara nggak langsung, tapi dengan dia bercerita, dia menegur Daud. Itu raja loh. Ya, walaupun memang jabatan Nabi juga tinggi, tapi dia menegur raja. Bisa saja si Nabi Nathan dipenggal. Betul. Ya? Tapi Daud merendahkan diri, bertobat. Kebanyakan kita orang Kristen ditegur menyombongkan diri, bukan merendahkan diri. Ini yang bahaya.
Nah kalau gitu, apa tadi kita bilang, bagaimana kita tahu dia benar? Bukan dianya. Standar Alkitab. Standar kita harus kembali ke firman Tuhan. Nah ini yang sering orang, kenapa tidak suka dengan menghakimi? Karena dia merasa, kenapa dia yang paling benar? Emang dia tahu apa? Kita menegur atau menghakimi seseorang bukan karena kita lebih pintar. Bukan karena kita lebih baik dari dia. Ya dong. Iya. Dan kita besok pernah dengar kan, kita harus juga menasihati atau menegur saudara kita, kalau tidak kita yang berbuat. Iya, betul. Betul ya? Betul. Alkitab juga mencatat itu. Jangan kita diamkan, jangan kita bilang, ayo udahlah terserah dia, gereja-gereja dia, ajaran. Oh tidak. Nah ini kita perlu tahu standar Alkitab. Lalu cerita apa lagi misalnya selain Samuel? Iya, Samuel Menegur Saul. Karena Saul berbuat dosa, betul. mengambil bagian daripada nabi, padahal dia raja. Iya. Iya kan? Lalu yang terkenal sejarah gereja. Nah, ini yang penting ini. Banyak mungkin orang Kristen lupa sejarah gereja, iya kan? Martin Luther. Berarti kita menganggap dia menghakimi orang Katolik. Berarti dia bersalah. Iya. Padahal dari gerakan Martin Luther yang 95 tesis yang dipakukannya, lahirlah Protestan, reformasi, ya. Dan terbukti itu berkembang sampai sekarang sesuai ajaran yang benar, sesuai Alkitab. Nah, hal menghakimi ini yang kita perlu tahu secara dalam dan historis. Benar nggak menghakimi itu yang negatif doang, atau sebenarnya itu sesuai dengan Alkitab? Betul, Pak. Romi harus tahu, begitu juga orang Kristen. Dalam sejarah gereja, segala suatu ajaran yang dianggap salah dan bertentangan dengan Alkitab itu dulu disidang. Dikonsili. Dan begitu keputusan keluar dari uskup-uskup dan semua yang berkumpul dalam konsili itu, langsung diketuk palu ajaran seorang ini dikatakan sesat dan bidat. Jadi kalau seandainya mereka dikatakan sesat dan bidat, pasti dikucilkan ya, Pak? Kucilkan. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, kalau seandainya kita di zaman sekarang dikonsili. Tidak. Sekarang kan nggak ada ya? Iya, nggak mungkin. Makanya banyak juga berkembang gereja dan ajaran hamba Tuhan, ya terserah dia. Tapi malah salahnya orang Kristen kebanyakan diam dan malah ikut. Apa perlu Pak Pendeta kita di zaman sekarang dikonsili juga, biar yang salah ini jangan terus salah gitu? Kalau konsilinya mungkin sudah tidak mungkin, tapi kita sudah punya lembaga-lembaga pengatur gereja dan hamba-hamba Tuhan yang seharusnya memang mengajari itu sesuai dengan Alkitab lah. Jangan lari dari situ. Nah kalau ditegur, jangan menyombongkan diri. Ingat, standarnya yang menegur itu bukan karena dia lebih pintar atau lebih paham, tapi memang Alkitab katakan. Ada yang bilang gini loh, itu kan penafsiran Pak Pendeta. Iya, bukan penafsiran orang. Ini penafsiran pendeta saya dong. Iya. Terserahnya, tidak. Alkitab jangan dipelintir. Harus ditafsirkan sesuai konteks, historis latar belakang, bahasa aslinya. Nah dari situ kita tahu ini sebenarnya penafsiran yang benar. Iya. Iya kan? Jangan lari-lari gitu kan? Jangan comot-comot ayat, jangan. Jadi kita harus balik ke standar Alkitab. Gitu ya. Jadi teman-teman harus perhatikan pendetanya masing-masing. Kalau pendetanya nggak pernah membawa Anda belajar tentang konteks, jadi bisa dipastikan harus kritis. Nah, harus kritis kan. Jadi jemaat harus kritis. Iya. Lihat pendetamu harus belajar dari konteks. Iya. Ada yang menarik kisah Musa perjanjian lama. Yang mana? Waktu dia di Mesir kan ya, karena dia dipungut oleh putri Firaun. Iya. Dia melihat bangsanya Israel lagi ada yang berantem. Oh iya. Betul ya? Iya betul. Dia marah. Kenapa kamu saling berantem? Mau dimarahin balik Musa. Emang kau hakim? Siapa yang mengangkat kau jadi hakim atas kami katanya kan? Musa diam merenung. Lalu yang berantem itu bilang, apakah kau mau membunuh kami juga? Iya. Musa dianggap di situ menghakimi mereka yang lagi berantem, padahal Allah sendiri memakai Musa untuk mengatakan bahwa mereka salah. Makanya waktu Allah manggil Musa ketakutan. Mereka aja nggak mau dengar gitu kan? Siapa aku yang membawa pakai? Rupanya Musa yang membawa Israel lebih luar biasa keluar dari Mesir. Nah itu dia. Kalau di perjanjian baru, tentu kita banyak tahu Yohanes Pembaptis. Kita jangan ngomong Yesus dulu. Karena nanti kalau kita ngomong Yesus, langsung dibilang orang, Yesus yang nggak berdosa. Iya. Boleh dong dia menghakimi. Oke. Kita bawa Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Yang Kalau sama manusia. Tadi di perjanjian lama udah nih kan? Iya. Yang Yohanes Pembaptis. Datang khotbahnya nggak enak. Yang waktu itu. Orang Farisi. Iya. Mau dibaptis kan? Sama Saduki langsung dibilang, ngapain kau udah beludak? Katanya kan? Itu kan udah beludak cakap kotornya zaman dulu. Kalau kita mungkin. Kalau di zaman kita tahu sendiri cakap kotor Iya. kita gimana. Nah, apakah Yohanes Pembaptis menghakimi mereka? Boleh nggak orang Farisi itu tersinggung dan bilang, ini siapa nih? Berani-berani mengatakan kita loh? Boleh dong. Boleh lah. Tapi Yohanes Pembaptis menghakimi dengan otoritas firman Tuhan. Jadi standarnya harus betul-betul firman. Yohanes Pembaptis berdosa, Musa berdosa, hakim-hakim berdosa, Samuel berdosa, semua berdosa, tapi dipakai Allah untuk menyatakan kebenaran sesuai firman. Harus ditegur. Makanya itu juga fungsi Nabi kan.
Iya, fungsi. Iya kan, fungsi nabi. Tapi Pak Pendeta, kalau kita katakan fungsi nabi, bisa dong orang nanti mengatakan, kita kan nggak nabi. Iya. Jadi nggak wajar dong. Nabi kan kita memang udah mengakui nggak ada lagi kan. Iya. Tapi fungsi sebagai umat percaya orang Kristen, fungsinya itu sebagai rasul dan juga nabi. Nabi ini menyampaikan firman Allah dan menegur. Sama seperti nabi-nabi di Perjanjian Lama, iya kan? Mereka bukan hanya bernubuat, tapi juga mereka menegur, membentengi supaya firman Allah tetap dilaksanakan. Karena pada zaman itu pun Israel berdosanya nggak ketulungan, ya kan? Sama juga di zaman kita banyak orang Kristen yang juga nggak ketulungan tapi ditegur nggak mau. Tapi kan Pak Pendeta, kalau menegur itu kan di satu sisi yang menegur mungkin nggak pede. Nah, di satu sisi lagi yang ditegur sakit hati. Gimana nih caranya Pak Pendeta? Lagi-lagi, kalau kau nggak pede, baliklah ke firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini memberikan otoritas dan kekuatan. Otoritasnya yang memimpin kita, siapa kita juga bersalah. Manusia berdosa kan? Nah, balik lagi ke yang itu, sakit hati. Baliklah ke firman Tuhan. Kenapa? Kalau ditegur jangan sakit hati. Karena yang menegur firman Tuhan. Firman Tuhan, 2 Timotius 3:16. Firman Tuhan dijadikan menyatakan kesalahan loh. Supaya kita bertobat. Alkitab kan, itu kata firman Paulus kepada Timotius itu. Untuk menyatakan kesalahan kita, menegur kita dan memperbaiki kelakuan. Jadi jangan bawa sakit hati. Ini merasa paling benar nih, ngakin. Tidak. Kan seringnya kayak gitu. Iya, standar kita memang harus balik ke Alkitab. Itu saya rasa untuk latar belakang untuk soal menghakimi ya, yang kita tadi bahas. Jadi untuk selanjutnya nih Pak Pendeta, supaya kita membahasnya dari Alkitab lebih dalam, karena kita harus beranjak dari Alkitab. Betul. Bagaimana kalau kita membahasnya dari Matius? Iya, ini dia nih konteksnya ya. Iya. Mungkin teman-teman bisa buka nanti di rumah Matius 7 ayat 1 sampai 5 perikopnya ya. Iya. Hal menghakimi. Kalimat awalnya langsung ini yang sering dicomot nih. Iya kan, dijadikan pembenaran. Iya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Wah, ini senjata orang-orang yang kalau dikritik langsung keluarkan ayat ini ya. Dan sangat ampuh sekali, langsung nggak ada yang berani menyerang. Ada ayatnya ternyata kan, langsung dibentengi. Nah, kita perlu tahu konteksnya, kita harus belajar dulu nih konteksnya ya. Di program kita hanya Alkitab ini kita belajar secara yang menarik. Memang di ayat 1 Yesus bilang jangan menghakimi. Ayat kelima dia boleh kok berkata ambil selumbar di mata orang, boleh. Ambil selumbar, boleh. Lihat kesalahan orang, boleh. Ayat 6-nya, wah itu lebih mengerikan tuh. Yesus langsung bilang, jangan berikan barang kudus atau mutiara kepada anjing dan babi. Bagaimana engkau tahu mana anjing, mana babi, kalau kau tidak kritis dan tidak menegur ajaran yang salah? Langsung dipisahkan Yesus. Di ayat 6 ini Yesus udah kayak menghakimi. Dia menyatakan ada yang anjing, dia yang menyatakan babi. Turun ke bawah lagi ayat 15, dia langsung berkata, waspada terhadap nabi palsu yang menyamar sebagai domba. Makanya saya ingatkan, jemaat Kristen harus kritis. Jangan semua ajaran ditelan bulat, amin, bukan. Harus kritis. Kita harus waspada mana ajaran yang benar yang sesuai kita, mana nih yang nabi palsu. Nah, tentu orang berpikir, oh iya juga ya, ayat 1 kalau nggak dibaca keseluruhan kita bingung konteksnya apa nih kan? Konteks Yesus ini kan bagian khotbah di bukit ya. Matius 5 sampai 7 itu khotbah di bukit. Ini tentang orang Farisi dan ahli Taurat pasti. Yesus menyindir dan memberitahu orang Yahudi, orang Israel supaya hati-hati terhadap orang Farisi dan ahli Taurat. Makanya dia duanya kan dikatakan situ, dia duanya. Dia duanya langsung dikatakan apa? Penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi itu nanti dipakai untuk mengukur kan? Kenapa Yesus berkata ini? Karena pada zaman itu yang seakan-akan menjadi hakim bangsa Israel yang paling pintar yang memahami firman Tuhan, orang Farisi. Dan mereka sering menyatakan kamu salah, kamu betul. Tapi Yesus perlu membuat ini karena mereka itu sebenarnya nanti ayat 5-nya orang-orang munafik. Paham hukum Taurat. Hukum Musa di luar kepala. Ditafsirkan sampai 613 aturan. Persepuluhan lancar. Doa nggak pernah absen. Puasa 2 kali seminggu. Tapi nggak melakukan apa yang diminta oleh Allah. Memelihara janda, anak yatim. Semua dijudge mereka. Berdosa, nggak boleh masuk bait Allah. Berdosa. Mereka nggak berdosa ya. Seakan-akan mereka hakim agung seperti Allah. Nah, mereka menganggap hanya kami kok yang diterima Allah. Hanya kami yang suci. Nah, itu konteksnya Matius 7 kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Yang menarik ayat 1 tadi, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nggak ada subjeknya. Nah, kita perlu garis bawah itu. Karena memang hakim agung, hakim terakhir, itu hanya Allah. Nggak ada ditulis Yesus, jangan kau menghakimi supaya kamu tidak dihakimi yang lain.
diyakini orang lain, nggak ada, karena subjeknya nanti itu kepada Allah. Nanti poin-poinnya itu ada kita pelajari bagaimana menghakimi dengan yang benar. Jadi dari ayat 2, ukuran yang dipakai oleh ahli Taurat dan Farisi itu juga nanti yang diukurkan kepada mereka. Dibuat di penghakiman Allah. Kenapa? Karena mereka munafik. Tahu hukum, belajar hukum, tapi nggak ada prakteknya. Iya. Taunya menjudge orang lain, padahal mereka juga orang berdosa. Nah itu dia. Jadi kalau kita baca konteksnya sampai ayat 2, nah kalau menghakimi yang benar sesuai Alkitab dari konteks itu, kita lihat dari ayat 3 dan 4, baru kita masuk kalimat selumbar, balok. Selumbar itu tahu? Serpian kayu, itu sangat kecil, ya, serpian kayu. Balok tuh besar menutupi mata. Seberapa besar? Segini kan? Besar. Jadi Yesus kayak bikin suatu analogi yang humoris ini. Kau mau ngambil selumbar di mata orang lain, padahal matamu ketutup balok. Gimana mau ngambil berarti? Jadi Yesus kadang-kadang bilang gini, orang yang menghakimi itu gampang kali cari kesalahan orang lain. Sekecil apapun langsung dapat. Padahal di hidupnya ketutup oleh balok. Nah makanya dibilang Yesus, bagaimana engkau dapat berkata, engkau mengeluarkan selumbar dari matamu padahal balok di matamu. Nah ayat 4 ini sangat sepadan dengan kisah orang buta menuntun orang buta. Menghakimi itu harus dengan adil. Makanya ayat 5 dikatakan, jangan munafik, keluarkan dulu dong, atau singkirkan dulu dong balok di matamu, baru nanti boleh kau ambil selumbar. Boleh loh, boleh ngambil selumbar di mata orang lain, tapi keluarkan dulu balok di depan matamu. Menghakimi harus dengan adil. Karena kan kalau misalnya balok masih menutupi, ngambil selumbar, takutnya matanya kecolok. Betul, kecolok. Ya, berantem jadi berantem, iya kan? Iya. Makanya balok ini kita keluarin artinya apa? Lihat dulu dirimu. Nah kalau ajaran kita sudah benar, ajaran kita sudah sesuai kita lihat pada ajaran kita sesuai kita, boleh dong. Boleh dong. Kita tegur, karena ajaran kita back to Bible, ya kan? Penafsirannya sesuai. Kalau kita katakan ajaran itu salah karena penafsirannya nggak sesuai, mau dong terima. Iya. Jangan sakit hati, jangan langsung bilang, emang lu aja yang paling benar? Jangan. Emang lu Tuhan menghakimi? Oh konteksnya beda. Itu nanti konteks yang terakhir. Karena kita sama-sama berdosa. Tapi Tuhan akan memakai banyak orang untuk menyatakan ajaran yang sama. Iya, betul. Seperti hakim-hakim, seperti Musa, Nabi Nathan menegur Raja Daud. Pasti akan ada orang itu. Jadi bagi saya juga orang yang berani menyatakan kebenaran, jangan takut. Jangan langsung ciut dengan kalimat jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Oh tidak. Karena konteksnya harus jelas ya. Aneh. Di sini Yesus bilang jangan menghakimi. Nanti di Yohanes 7 ayat 24 dia bilang, oke, jangan menghakimi menurut apa yang apa? Hakimi dengan yang adil. Iya. Yesus juga menghakimi, tapi dengan adil. Adil itu apa? Keluarkan dulu balok. Karena di dirimu juga banyak yang salah ya. Perbaiki dulu, introspeksi dulu. Baru nanti nasihati dan tegur orang lain. Ya. Matius 23. Ini saya selalu bilang ini perikop yang memaki-maki. Perikop Yesus maki-maki ahli Taurat. Itu semua celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Terkutuklah kamu, terkutuk. Karena Yesus menghakimi dengan adil karena mereka ini gak adil. Berani menghakimi orang Yahudi, berani menghakimi orang Israel, padahal mereka sendiri tidak melakukan perintah Allah dan berlaku munafik. Matius 23, 26 saya bacakan nih. Hai orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam calonmu itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Di luar pakai baju juga, di luar kelihatan rohani, dalamnya hancur semua orang munafik. Seluruh yang diterima diperkaya untuk diri, bukan untuk membantu janda miskin, anak yatim atau orang asing. Iya. Mereka hanya membenarkan diri sebagai orang yang tidak berdosa, yang lain berdosa. Jadi mereka tidak adil. Itu yang pertama dari yang kita dapat dari ayat 3 dan 4 di Matius 7 ini. Berarti mengadili dengan menghakimi dengan adil. Nah, ayat 5-nya ayat 5 dimulai kalimat apa? Hai orang munafik. Ini jelas konteksnya tertuju yang seperti kita katakan tadi kepada ahli Taurat dan orang Farisi karena mereka munafik. Nah, ini dia poin kedua. Menghakimi dengan adil poin pertama, yang kedua menghakimilah dengan kasih, jangan munafik. Harus dengan kasih, jangan munafik. Kayak mana Pak Pendeta kita menghakimi dengan kasih? Setelah kalau misalnya kita lihat ketika kita menghakimi orang itu sakit hati Pak Pendeta sama kita. Nah itu dia, sebenarnya menghakimi dengan kasih yang dimaksud adalah cara kita. Oh, cara. Kita nggak peduli terhadap respon itu, karena semua orang nggak siap ditegur memang. Iya. Semua orang nggak suka ditegur, Iya. nggak suka dinyatakan kesalahannya. Tapi kita juga jangan berlaku munafik. Makanya Yesus jelas mengatakan di ayat ini, jangan munafik. Hai orang munafik, keluarkan dulu balok di matamu. Ya. Apa referensi kita yang munafik?
balik lagi ahli Taurat. Berdoa dia di bait Allah. Terima kasih Tuhan, aku berpuasa, aku rajin memberi bersyukur, aku tidak seperti pemungut cukai. Pemungut cukai masuk bait Allah, doanya apa? Ampunilah karena aku orang berdosa. Yang diterima siapa kata Yesus Tuhan? Ya, pemungut cukai. Kenapa? Karena Farisi ini munafik. Jadi kita pun ketika menegur orang, jangan munafik. Ini sering memang jadi batu sandungan kan? Iya. Ini peringatan untuk kita juga hamba Tuhan dan seluruh orang Kristen. Kalau kita tidak mengerti ajaran itu, bahkan tidak melakukannya, tapi kita berani menegur orang, kita jadi batu sandungan. Salah ya? Salah. Itu menghakimi salah. Karena menghakimi yang benar, sesuai Matius 7 ini, dengan adil dan dengan kasih. Nah, itu penting ya. Lalu Pak Pendeta, kalau kita melihat nih, tadi kita melihat berdasarkan manusia kan, sama orang yang berdosa. Kita melihat sekarang Yesus. Kita berbicara tentang Yesus. Yesus kan tugasnya adalah sebagai hakim. Nah, bagaimana kita memandangnya? Yesus adalah hakim, sedangkan kita dikatakan jangan menghakimi. Yesus kita baca juga di berbagai bagian Alkitab dikatakan hakim yang adil, membawa penghakiman. Dia akan datang untuk menghakimi. Memang kedatangannya kedua kali yang kita nantikan, dia akan menghakimi dunia ini. Iya, betul. Menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Iya. Katanya kan di pengakuan iman kita juga dikatakan seperti itu. Jelaslah Yesus tidak ada dosa. Iya. Tapi yang menariknya, inilah Yesus ini memang standarnya itu sangat luar biasa. Kalau kita katakan dia menghakimi karena dia tidak berdosa, itu betul. Makanya dia berani membentak dan memaki ahli Taurat dan orang Farisi. Celakalah kamu, terkutuklah kamu, celakalah kamu. Ada yang menarik kisah di Yohanes 8, perempuan berzina. Iya. Nah, lagi-lagi tuh mau dihakimi sama orang Farisi kan? Orang Farisi. Bahwa perempuan yang berzina Yesus kita lempari batu sampai mati kan? Iya. Sesuai hukum Taurat. Kenapa di situ penghakimannya salah? Karena yang dilakukannya salah, nggak sesuai perintah Allah. Cowoknya nggak ada, Satu. iya kan? Nggak ada yang lain nih kan? Masalahnya ceweknya diseret kan? Sehingga mau dihakimi mereka. Tapi Yesus, dia berkata bagi yang tidak berdosa, lempar batu duluan kepada perempuan. Kita tahu ceritanya nggak ada yang lempar. Yesus berdosa atau enggak? Enggak. Dia mau lempar atau enggak? Enggak. Padahal dia layak. Layak. Orang dia nggak berdosa kok. Iya. Tapi dia menghakimi dengan kasih. Tapi ingat, kasih dan keadilannya jelas dinyatakan di sini. Aku pun tidak akan menghukum engkau, tapi jangan berbuat dosa. Dia adalah hakim yang adil. Dia adalah hakim yang penuh dengan kasih. Makanya kita kenal Yesus, jangan hanya kasihnya, tapi kita harus tahu juga dia hakimnya adil. Jangan berbuat dosa lagi. Artinya ada tujuan ketika kita menegur seorang dengan kasih, tapi dengan adil juga. Yang ujung-ujungnya, menegur dan menghakimi seseorang atau ajaran yang salah, supaya orang itu bertobat. Itu yang paling penting. Dan itu tugas yang Yesus berikan kepada kita. Mana tanggung kita? Beritakan Injil. Beritakan Injil bukan beritakan yang enak-enak. Supaya bertobat dan orang mengenal siapa Allah itu dalam Yesus Kristus. Kalau kita soal berbicara Yesus penghakiman banyak sekali ya. Di Matius 25 itu tentang hari-hari terakhir. Dia akan datang dalam kemuliaannya memisahkan domba dan kambing. Iya. Jadi memang tugas Yesus adalah hakim yang adil dan memang dialah hakim terakhir. Makanya di ayat 1 tadi nggak ada subjeknya. Bahwa yang dimaksud di ayat 1 hakim terakhir itu hanya Yesus. Tugas kita menyatakan kesalahan, tugas kita menegur. Menyatakan dia masuk surga neraka, itu urusan kita. Itu urusan Yesus. Tapi menyatakan dia salah atau benar, itu tugas kita. Melalui standar Alkitab. Bukan karena kita pintar, bukan. Tapi Alkitab. Jadi sosok Yesus sebagai hakim yang adil, dia mengajarkan dalam firman yang kita baca di Alkitab, bahwa memang semua harus sesuai perintah Allah. Ada yang menarik, saya teringat ada yang menarik kisah orang Saduki kalau tidak salah yang tidak percaya kebangkitan. Dia bertanya, kalau seorang perempuan yang sudah menikah turun-menurun dengan saudara dari suaminya yang pertama, jadi dalam budaya Yahudi itu, kalau meninggal satu harus turun ke adik, nikah lagi. Nanti siapa yang jadi suaminya di surga? Tahu nggak memang itu? Kamu sesat. Yesus langsung memaki orang Saduki. Kamu sesat, kamu nggak ngerti firman Allah. Loh, Yesus kasar. Berarti kan Yesus tetap menghakimi sesuai dengan konteks firman Allah. Dia katakan kamu sesat. Ini peringatan bagi kita. Kalau ajaran itu salah, yuk nyatakan salah. Jangan bilang, bisa juga sih masuk akal penafsiran. Padahal salah. Kalau kayak gitu Pak, ternyata taraf
suatu ajaran bisa dikatakan sesat atau salah? Nah ini nih, kita memang nggak boleh langsung menjudge orang sesat. Iya, kan? Nggak boleh. Itu kejam sekali. Iya, menegur orang itu bilang ajaran salah itu lebih baik. Kenapa? Sesat itu kalau kau sudah keluar dari konteks tidak percaya Tritunggal, tidak percaya Yesus adalah Allah, tidak percaya Alkitab adalah firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu. Percayanya Yesus utusan. Yesus itu di bawahnya Allah Bapa, Yesus itu kayak Nabi. Itu sesat. Tapi kalau menyatakan ajaran yang penafsirannya salah, nggak sesuai konteks, boleh dong kita tegur. Itu salah. Jadi, bukan sesat, iya. Bukan, nggak semua juga kita bilang ajaran yang nggak sesuai konteks kita bilang sesat. Tapi kalau sudah keluar dari doktrin utama, itu sesat. Jadi itu pentingnya bahwa menghakimi yang kita pelajari di sini bukan untuk menyakiti hati orang, tapi malah untuk menyatakan kebenaran. Iya, supaya dia bertobat dan merendahkan diri. Bagi saudara-saudara, kalau dinyatakan bersalah, ia merendahkan diri seperti Daud ditegur Nathan. Raja Daud ditegur Nathan, dia langsung berdoa dan mengakui dosanya. Jangan tinggikan hatimu, jangan fanatik sama pendeta, jangan fanatik juga sama gereja kita. Back to Bible. Ingat, standar kita menegur, standar kita menghakimi. Hanya firman Tuhan. Jangan menghakimi dengan melihat fisik atau pribadi seseorang, hakimilah sesuai dengan standar firman. Makanya saya ingatkan sekali lagi, bagi Anda yang sudah belajar firman, katakan yang salah kalau salah. Bagi Anda yang belum belajar firman, kalau ditegur, cek dulu, kritis dulu benar atau enggak. Kalau salah, ngaku salah, rendahkan diri, jangan sakit hati. Gitu ya. Pertanyaan terakhir, pendeta. Menghakimi boleh atau tidak? Boleh, harus sesuai dengan standar dari firman. Menghakimi bukan karena saya lebih pintar, menghakimi bukan karena saya lebih suci, tidak. Kita berangkat tadi dari awal semua manusia berdosa. Menghakimi karena kita ingin menyatakan kebenaran sesuai firman Tuhan. Yang dihakimi atau ditegur pun, yuk rendahkan diri. Sebagaimana Raja Daud mengaku berdosa karena ditegur Nabi Nathan. Bagaimana teman-teman? Menarik kan pembahasan kita tentang jangan menghakimi? Jadi, kalau kamu sudah belajar Alkitab, katakan kalau mereka salah. Tapi kalau kamu belum belajar Alkitab, kembali lagi, rendahkan dirimu dan bertobat. Nantikan terus program kita selanjutnya. Dan kalau teman-teman punya usulan tentang apa yang harus kita bahas, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Nantikan lagi program kita di acara tadi. Apa lagi? Iya. Yuk, tenang. Nantikan lagi program kita. Nggak mau. Blank, Mbak. Jangan lewatkan program kita di lain waktu. Tetap apa ya? Ingat like, subscribe, komen. Atau kalau teman-teman punya usulan bisa komen di sini. Nanti kan program kita selanjutnya kita akan belajar terus hanya dari Alkitab. Shalom. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dadah. Shalom. Dadah, Bang.